kembali melayani. Baik, kita buka bagian firman Tuhan yang saya rindu sampaikan dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-24. Amsal 20 ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama, karena satu ayat saja kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Amsal 20 ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya, saudara-saudara yang diberkati, kesaksian kita tadi juga menolong kita bahwa kalau Tuhan yang atur ini langkah hidup, apa yang dalam pandangan manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Kalau dia sudah rancangkan, dia sudah tetapkan, dan dia utus, apapun halangannya, pasti kita sampai pada tujuan itu. Amin ya? Karena tidak ada yang bisa membatalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dia yang pimpin, dia yang kawali, dia yang tuntun, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Yang kelihatannya kita ini, doa ini sudah bisa, ini mau kendaraan di mana sudah ada. Karena memang untuk Sakala itu memang jalan luar biasa. Rusak lebar baru, ya. Karena dia jalan potong, jalan baik itu dari sini tembus Oben jalan masuk tembus ada satu pos polisi itu baru belok kiri turun ke bawah. Itu memang jalannya parah sekali, ya, sangat-sangat parah, ya. Itu saya pun daerah pelayanan, jadi saya tahu persis itu jalan di sana. Ya, jemaat-jemaat di sana saya kunjungi, ya, dari Osana Kuaputu itu baru ke sana, dan Kuaputu itu bisa jalan kaki ke bawah, tapi jalannya agak parah, cukup jauh. Kalau musim panas ada apa, kalau musim hujan itu sulit. Jadi kalau di depan pos itu juga ada tanah refak, tanah patahan turun. Jadi dia ke hall turun ke bawah. Jadi kendaraan besar sulit lewat. Saya tahu sekarang sudah terbaik atau belum, tapi kemarin yang curah hujan agak tinggi itu dia patahan dia turun. Ya tadi omong Sakala itu saya memang sangat paham, karena saya pembahan muka belakang sini depan, belakang kena. Jadi mau kemana pun tetap pulang itu pasti ganti ban, ganti rem segala macam. Itu memang jalan. Tapi itu, ya, Amsal mau mengatakan kepada kita untuk supaya kita melihat bahwa manusia tidak dapat mengerti jalan hidupnya. Dan supaya untuk mengerti jalan hidup, maka harus mendekatkan diri kepada Dia sang penentu, sang perancang, yang pengatur ini hidup. Kalau Dia sudah tetapkan si A jadi ini, tidak ada yang bisa membatalkan. Dan kita juga tidak pernah berpikir satu waktu besok-besok beta jadi guru, besok-besok beta jadi. Sudah ada pernah berpikir begitu. Memang banyak orang lagi cita lu mau jadi apa, dokter, tapi belum tentu dia jadi dokter. Tapi kalau Tuhan tetapkan dia jadi pendeta, mau berusaha jadi dokter bagaimanapun dia tetap tutup jalan. Mau paksa diri bagaimanapun tidak, karena engkau sudah ditetapkan untuk jadi ini. Saya waktu baca ini, saudara-saudara yang diberkati, saya berpikir bahwa iya, saya tidak pernah berpikir untuk jadi orang Kristen, apalagi melayani Tuhan. Wah, itu tidak pernah. Ya, saya berpikir bahwa di luar Islam itu kafir, jadi ngapain jadi orang Kristen? Tapi ketika dia sudah menentukan jalan hidup, wah itu. Saya ingat dulu saya ikut pawe tahun-tahun 90-an. Saya sempat ikut pawe pasca dari jemaat Kota Kupang waktu itu. Dan saya barisan paling depan. Tapi mabok. Itu saya cuma mabok parah baru berdiri. Masih di agama yang lama tuh, masih di Islam jadi mabok parah. Tapi itu pakai baju singlet yang sudah bordir, bau sablon Yesus yang bermahkota duri, gitu kan. Jadi pakai baju tangan panjang buka dada sah, jadi pakai utang dalam ini suka kena sama. Mabuk parah sampai di katedral situ saya buka-bukaan di Bonpoi bilang gini, astagfirullahaladzim boy, sukar mana ini? Saya bilang tanah angsa ini kan ketong ya menghormati saudara-saudara dong gitu ya. Kita bikin rame, karena itu mabuk parah. Tapi saudara-saudara waktu saya menjadi Kristen dan bahkan saya merenungkan bagian ini, kalau Tuhan sudah tentukan lu jadi ini, tidak ada yang bisa batalkan. Tadi saya masih omongin ke Yos di depan Pak Yos, bersaksi masing-masing punya pengalaman iman. Kalau Tuhan sudah tetapkan lu akan jadi pengajar, sekalipun mungkin orang kasih yang lu pun datang segala macam. Saya punya anak rohani sekarang sudah selesai pulang perwira. Itu dia kali yang kelima baru degol.
Itu juga injury time. Itu usia kalau susun ini kan bisa lah. Karena usia batas. Tapi dia tidak putus asa, dia tidak hilang harapan. Dan itu dia di mana-mana tuh dia kokoh di gitar sepotong di persekutuan doa setia. Bapak mama orang penjaga sekolah dia bapak jadi mau gaji berapa. Tapi sesuatu yang luar biasa, dia pun setia dengan Tuhan. Saya bilang sama dia, tiap kali dia bilang gini, saya bilang, adik, benar-benar lu mau jadi polisi? Dia bilang, iya bapak, saya rindu jadi polisi dan memberkati banyak orang dari beta punya pekerjaan. Oke, kita berdoa. Begitu terus, tes lulus. Terakhir yang kelima pun, sudah dinyatakan lulus kepala botak. Tapi absen nama tidak ada. Bagi saudara bayangkan ini. Dia pulang dia menangis, dia bilang, bapak, ini terakhir. Saya bilang, kalau Tuhan tetap lu jadi polisi, tidak ada yang bisa gantikan. Tidak lama kemudian SPN telepon. Untuk hari itu juga masuk pendidikan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya bilang sampai dia, adik dimanapun ini menjadi pengalaman hidupmu. Jadikan berkat dan kesaksian hidupmu kepada orang lain. Gitu. Dan itu tidak semua orang. Kalau Tuhan tetapkan, tidak ada yang bisa merubah. Maka itu saudara-saudara, jangan pernah berjalan ya, di luar dari apa yang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Jangan berjalan menurut kita mau. Kalau menurut kita mau, pasti kita sesat. Yesaya 53 ayat 6 jelas sana. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri dan seterusnya. Tapi saya mau penggalan di bagian B. Karena masing-masing mengambil jalannya sesat. Karena kita tidak tahu kita pulang ke mau kemana. Besok kita tidak tahu jadi apa. Besok saya masih sehat kah? Besok ke mana kah? Kita tidak tahu kita pun jalan hidup ini. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa Allah sudah merancangkan jauh-jauh hari. Amin ya. Iya, dia kasih tahu. Nah kalau orang yang dekatkan diri dengan Tuhan, besok sebelum kejadian, minggu depan sebelum kejadian, bulan depan sebelum kejadian, dia sudah tahu. Tadi saya dan Pak Yos masih berbincang ya. Sebelum terjadi Tuhan suka tahu. Ini nanti kamu pergi, tapi ada satu pemudi yang balik belakang dan menangis. Itu waktu dia melayani di Atambua ya, kata kesaksian Tuhan. Dan itu betul terjadi. Bayang. Itu doa ini mau jalan ujian segala macam. Dan akhirnya betul itu terjadi. Dan itu banyak hal kalau ditentukan. Tadi kesaksian saya punya saudari perempuan luar biasa. Dan kalau dia sudah tetapkan, dia tentukan engkau harus ada di Sakala untuk menyelesaikan tugas pendidikanmu di sana. Sekalipun pandangan kita, aduh ini kendaraan, bapak mana ke mana, memang bapak dan mama pun ada, ini nanti ke mana, bapak punya live motor apa, Revo. Ya, memang Revo beda, tapi orang lagu soe punya. Tapi Sakala pak. Waduh, Sakala beda, dan dia pun jalur nah. Pergi bagus pulang ganti ban. Apalagi kalau ban so dia gear belakang sebelah parah kota goyang begini ini. Itu jaga bapak. Turun enak mau pulang nih bapak. Bisa kalah masih lebay, betul masih bisa mau pulang datang ini dia naik datang tabrak batu dong ini. Pisau saya berdiri begini. Ya. Tapi Tuhan atur dan semua berjalan dengan baik. Karena kalau dia sudah menentukan engkau harus menyelesaikan tugasmu di Sakala, maka apapun dia pasti membimbing sampai di sana. Dia akan atur. Saya tadi masih bersaksi dengan Pak Yos. Ada satu tim di Rote saudara-saudara yang diberkati. Ini mereka ini buta huruf, orang yang punya karunia ini. Jadi waktu mereka berdoa dan bilang, Bapak Tuhan bicara dengan kami, Bapak yang berkhotbah di kami pun acara besar ini. Itu ribuan orang diundang dalam kebaktian itu. Dan ini dia firman. Kasih memang. Dia sudah boleh bicara lewat daripada apa yang Tuhan bicara itu dia. Dia punya hari khas saudara-saudara, saya berpikir, ikut ferry lambat dan lebih jemput di Pantai Baru jauh. Saya telepon, saya ikut ferry cepat. Jemput saya di Bah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pagi saya turun pergi karena saya ikut ferry cepat, jadi ferry lambat sudah jalan duluan jam 9, setengah 9 sudah jalan. Jadi saya pergi di ferry cepat, karena saya biasa ferry cepat. Sampai di Tanau ferry cepat tidak jalan. Saya bingung, tidak ada kapal lagi karena saya lihat jadwal ferry cuma satu kali sah. Saudara tahu,
pilih roti, saya bilang berdoa karena Ferry cepat tidak jalan. Satu-satunya jalan adalah saya pergi ke bandara untuk cari pesawat naik. Berdoa supaya ada jalan untuk saya naik. Don jawab sederhana sah. Katong percaya bahwa Bapak akan bicara hari ini. Langsung dong kasih mati telepon. Sudah ngomong banyak-banyak. Don tidak tahu, saya minta pusing. Ini kapan tidak jalan, Ferry lambat sudah jalan. Saya telepon kawan yang di telepon bilang Bapak roti full ini hari. Saya bilang cari kasih saya, bila perlu lu cancel dulu. Saya sudah otoritas penuh, cancel. Wih Bapak sudah bisa Bapak. Saya bilang masa lu di bandara sudah bisa, lu atur dulu lah bagaimana caranya. Anggap saja saya ini masuk kursi pejabat. Saya mau ngomong Injil ini mana ini hari ini, lu jangan macam-macam. Siap Bapak, saya nanti saya cari kalau apa, saya kontak Bapak secepat. Saudara saya keluar dari Tonos itu naik motor lagi, saya bilang mari kita tembus langsung bandara. Dengan harapan tunggu di bandara kok ini adik saudara ini dia atur. Begitu naik motor ada satu tukang ojek. Ini anak ini pemalas gereja. Soalnya gereja juga tapi ya Senin Kamis lah begitu. Dia bilang Bapak mau pirote. Saya bilang iya saya mau pirote tapi Ferry sudah jalan, Ferry cepat, Ferry lama sudah jalan. Dia bilang Bapak sekarang pibolo Ferry satu mau pirote. Khusus muat oto dong ada pirote. Saya bilang lu omong betul sah. Soalnya betul pokok lu nanti lu cari-cari hal. Beta ini ada stres dan pikiran begitu. Dia bilang masa hamba Tuhan soal percaya Tuhan. Bayangkan. Jadi Tuhan bisa pakai orang ya. Itu kasih ingat kita. Baru bangsa Kores itu dipakai Tuhan kasih bebas Israel. Menggila. Saya bilang betul. Kalau sonde lu beta balik lu udah. Dia bilang yakin Bapak bisa. Kan Bapak hamba Tuhan tuh masuk soal pacar bisa. Saudara tahu saya angka gas motor pibolo. Betul. Dan hanya penumpang biar umum tuh cuma saya sendiri, yang lain itu kendaraan oto. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya telepon pilot, saya bilang jemput saya di Pantai Baru karena ini mendadak ada kapal. Dan itu kesaksian hidup saya yang saya berpikir kalau Tuhan sudah menentukan tidak ada yang bisa membatasi. Dan dari situ saya belajar betul-betul. Oh iya. Kemarin telepon. Beberapa kali mereka telepon itu ada hambatan begitu. 2021 itu kan COVID panas-panas. Nah, jadi ada sudah vaksin tapi belum ada ya secara ini perketat begitu apa segala macam pemeriksaan segala macam. Jadi naik pesawat itu juga begitu. Kendala juga ada. Tapi Tuhan selalu menempatkan. Dia bilang dia sudah tentukan lu sampai di sana dengan cara bagaimanapun pasti sampai. Dan itu saya berkali-kali menikmati apa yang katakan. Dan itu saudara-saudara jangan pernah berjalan menurut apa yang kita punya pandangan. Pasti kita sesat. Tapi kalau kita berjalan selalu bertanya kepada dia sampai nentuin, pasti sudah penasaran. Pasti kita sampai pada tujuan. Ya. Karena Amsal bilang ada jalan yang disangka orang lurus. Amsal 14 ayat 12. Tetapi ujungnya menuju pada maut. Orang tidak tahu, orang berpikir wah ini betul ini sampai padahal tidak. Karena tidak tahu ketempuh langkah hidup ini. Itu sebabnya saudara-saudara. Karena manusia tidak tahu langkah hidupnya, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan, sang penentu, sang pengatur langkah hidup manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, dekat dengan Tuhan, biar kebenaran firman Allah menerangi kita. Seperti yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman, tanpa Yesus ada dalam hidup, tidak ada terang. Dan pasti kita tempuh langkah salah. Langkah pasti salah. Maka setiap langkah kehidupan, apapun yang kita mau kerjakan, selalu bertanya, Tuhan, boleh kok? Ini beta mau, bisa kok? Karmana Tuhan, beta bikin karmana. Saya teringat, saudara saya punya pengalaman sedikit. Waktu saya punya mama sakit dan papa waktu itu masih hidup, papa ada pegawai tugas keluar. Jadi pegawai itu kan punya askes, tapi yang ada bagian-bagian tertentu obat-obat yang beli tidak ada dalam askes. Begitu. Saya juga tidak tahu, tapi itu dia bilang beli jadi. Begitu. Kan usah dikasih buku mana yang obat mana yang daftar mana yang soalnya jadi batu ikut saya rumah sakit begitu. Jadi papa waktu itu mereka tinggal beta uang 500.000. Sedangkan obat yang harus beli untuk mama itu hampir 2 juta. Gitu. Mami uang di mana?
Saya berlutut itu saudara-saudara, saya berdoa di kamar mandi rumah sakit tentara. Itu masih lama. Jadi kebetulan klosetnya duduk, saya tongkat tangan, saya bilang, Tuhan, ini tempat kotor. Sebenarnya ini tempat tidak pantas beta menghampiri Tuhan. Tapi inilah beta yang kotor seperti ini tempat. Dan beta datang di Tuhan karena beta punya perlu. Beta kurang ini Tuhan, Tuhan tolong. Begitu amin saudara-saudara, Tuhan buat perkara luar biasa. Tapi beta bukan mengambil pengalaman itu jadi tiap kali berdoa di kamar mandi soalnya. Itu karena kasus-kasus tertentu mendadak, dan itu tempat satu-satunya paling aman untuk saya berhadir dan Tuhan, jadi saya ambil. Tapi jangan tiap kali wibak mulu di kamar mandi. Jadi kalau beta masalah belari di kamar mandi. Jangan, itu salah gitu. Ya, itu pastinya bukan. Tapi itu pengalaman dan itu saya tidak pakai untuk tiap kali mau menghampiri Tuhan sekarang soalnya. Itu cukup sekali, itu sah. Kami juga punya pengalaman iman, saudara-saudara. Ketika Tuhan utus kami pelayanan, saya dulu masih sendiri dengan saya orang tua rohani sudah meninggal. Kami pulang pelayanan dari Soe, saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di tengah jalan mau letter baut tajam itu, oto mati. Ternyata ini sopir, dia perhatikan bapak ini speedo ini jarum apa minyak ini. Dia jarum minyak rusak. Dia pikir dia standby begini, pikir minyak setengah Pak. Ternyata minyak kering. Maka apa jadi? Turun begini, start hidup. Maka buka ini tutupan teki senter pi kosong. Torong kayu pi, soalnya ada kayu basah pun tidak. Apa yang terjadi? Mau bikin karena Bapak rohani almarhum Pak John Mudin, dia punya air aqua 1 liter itu, dia baru minum sedikit. Dia pegang ini air, dia angkat, Tuhan ini air, ini Tuhan yang kasih di bumi kami ambil. Tapi saya minta Tuhan berkati ini air supaya kami bisa sampai di Kupang. Rubah ini minyak menjadi bahan bakar. Ini air minyak. Dia poa ini air di dalam tangki bawah. Tutup ke tonggonya. Dia bilang kasih hidup. Begitu sopir naik dan dimetar kasih hidup, oto bunyi. Sampai di rumah Koy Nino, oto berhenti, selesai. Dan itu pun minyak tidak ada. Air bisa berubah menjadi bahan bakar. Tapi saya tidak pakai pengalaman itu. Tiap kali jalan bensin habis berdoa, Tuhan perubahan air ini jadi minyak, lupa motor hancur. Itu hanya sekali terjadi supaya kita menikmati lihat Tuhan. Bukan pakai pengalaman tiap kali minyak habis berdoa air. Itu lu salah. Itu lu hancur berantakan. Ya. Itu pengalaman hal-hal terjadi. Dan pengalaman sesuatu tempat kita tidak bisa pakai di tempat yang lain karena Tuhan tentukan orang di sini lu begini sudah. Nanti di sana begini lagi. Begitu. Maka kalau saudara baca kisah pertempuran Daud dengan orang-orang Filistin. Ketika orang Filistin datang menyerang mau tangkap Daud, Tuhan bilang begini, Tuhan, beta maju kok. Kalau beta maju Tuhan kasih beta kemenangan, Tuhan bilang maju, beta kasih kemenangan. Dan waktu dia berperang melawan orang Filistin, dia menang. Tapi orang Filistin datang serang kedua kali, dia bilang apa? Tuhan beta maju, jangan. Tapi lu buat lingkaran, perhatikan. Dan tidak pakai dia pengalaman, tapi dia tanya Tuhan, dan Tuhan punya banyak cara. Dia bilang, satu maju, satu jangan, lu buat lingkaran. Jadi jangan karena dia maju, maju terus. Tuhan bilang, ada Tuhan, maju sah. Tidak bisa. Saya bicara kemarin satu tempat. Saya bilang kegiatan rohani apapun atau ketemu sekuler saja kita masih minta pimpinan Tuhan. Apalagi Tuhan pun pekerjaan. Harus minta pimpinan. Soalnya kalau Tuhan censur jangan coba-coba pibom. Tuhan censur. Tapi kalau dia yang tentukan, engkau ke sana, pasti dia bela. Saya pribadi saudara-saudara dengan Pak Talmon, kami pelayanan dengan persekutuan doa Jumat Batu Karang ke Alor Timur ya, Kolana. Itu hari pertama tuh Kayus tahu dia minum berdarah ya Kayus. Tuh duduk di tengah kebaktian terus ditanya. Saya pikir, wah ini apa? Saya tutup begini lah. Untuk baik belum doa buka itu, baru mau menyanyi awal mau memulai. Saya tutup begini pergi ambil air. Artinya biasanya kan kalau orang tua bilang kata angkat kepala begini, tapi secara medis sebenarnya sudah boleh. Secara medis dia mesti harus kasih turun dan dia harus biarkan dia turun sampai dia selesai. Jadi betul press kasih keluar, cuci press. Kenapa so itu?
Dia betul menurut Tuhan. Setiap tetesan ini Tuhan ganti dengan bilangan jiwa baru. Dan itu malam ketika hamba Tuhan berkhotbah, luar biasa. Itu jemaat Tuhan diurapi, dijamah Tuhan, Kakak Yos luar biasa itu. Saya menikmati Tuhan. Dan itu pun ketemu pulang pusing. Ini karena mana? Karena saya yang Patangor, ketemu ini belum vaksin. Nah itu kan pemeriksaan ketat waktu itu di Alor. Parah ini karena mana sudah ini. Atau 2 pulang lebih dulu karena ada pelayanan. Tunggu di Kupang. Dan itu Tuhan atur segala sesuatu. Baik di pelabuhan sampai kami di kapal. Kami pulang dari itu kapal yang terbakar waktu lalu. Nah, itu terbakar 4 tahun ada di atas kapal 5 waktu kembali di alam. Tapi kalau Tuhan tentukan belum mati, tidak akan mati, Pak. Orang yang selamat ya, Nona Kala, itu selamat loh. Ada lompat sama-sama di 4 tahun, 4 tahun selesai. Sampai hari ini tidak ditemukan. Dan kalau Tuhan tentukan selesai. Tapi Tuhan tentukan belum mati, tidak akan mati sekalipun kapal terbakar. Dan itu saya melihat Tuhan. Kalau dia tentukan, belum waktu. Bagaimanapun, belum. Beta ini motor tangka begini di depan Polda. Beta taruh seorang yang baterai 1 kata sah, mati. Karena itu pintu Polda bagian atas menghadap SMA Kristen penjalan masuk. Saya taruh sopi sampai itu papan rambu-rambu yang warna biru. Cukup jauh dari trotoar, dari pintu atas. Taruh sudah trotoar begini. Nah motor tangka begini jatuh di dalam got. Motor yang saya pakai di luar. Orang baterai 1 kata, mati. Tapi waktu Tuhan tentukan belum. Saat itu saya bangun, buka helm, raba kepala soalnya papa. Begitu lihat di kaki lutut taruh. Dari kulit terbuka, dia ngeliat yang tampur. 22 lebih jahitan dari lutut. Sekarang kalau penyembahan berlutut agak supara, lutut kiri. Itu satu hal yang dia bilang, waduh Tuhan luar biasa. Kalau dia tentukan belum macam gimana cara. Ya banyak yang. Saya beberapa kali juga di orang rencana untuk tabrak, tapi Tuhan tentukan belum. Ya karena kasus beberapa waktu karena incaran seterusnya, ya karena sering ngomong tentang Yesus, jadi banyak orang juga tidak senang ya. Saya pun kawan-kawan dan akhirnya saya hampir beberapa kali. Terakhir itu di depan katedral. Saya pulang perjamuan. Saya sudah di tengah jalan. Dia dari belakang. Saya tidak tahu lagi. Dia melambung ke kanan begini, langsung potong kiri masuk bonpoi tanpa sen. Batuan terbatabak di tengah-tengah. Saya lihat pola atas, saya kuat. Saya sudah di tengah, baru saya lampu sen kanan. Saya berhenti parkir ke Tondo, adu argumen. Dia datang, dia mau bakal lain. Beta bilang, Tuhan ini baru pulang perjamuan. Ladeni dia, ini berat. Tapi beta usahakan kasih banyak waktu supaya polisi datang dekat. Begitu polisi datang dekat, beta tahu cerita. Jadi, sudah Pak jalan saja biar dia nanti tidak urusan dekat. Sudah. Yang penting Tuhan tentukan belum mati. Dan cara apapun, belum. Jadi saudara-saudara jelas, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak mengerti dia pulang ke hidup, tidak tahu apa yang terjadi. Maka kalau ada kesempatan hidup, saya sering bilang, mari kita dekat diri. Apapun tindakan yang kita mau lakukan, datang Tuhan ini bagaimana. Tahu dengan hadirat Tuhan. Dari kesaksian, itu sungguh menolong kita juga. Ketika datang dengan Tuhan, sesuatu yang dalam pandangan kita tidak mungkin. Ini mau bagaimana? Yang lain sudah pemotor, nah beta. Saya membayangkan tadi kesaksian bilang kami 2 berat. Itu saya kira tahu yang bawa motor itu lebih berat berapa. Saya membayangkan ada nona pun berat saya begini. Dia lebih berat saya kayaknya. Tapi di 11. Saya berpikir jangan sampai yang bawa motor beratnya ke saya gitu. Karena tadi kesaksian bilang kami 2 berat ini. Beban berat. Saya tidak tahu yang bawa motor siapa. Bilang 2 berat. Ini saya berpikir ini 2 kulkas 2 pintu begini. Motor minta ampun tadi kesaksian, jadi kita motor kayaknya minta ampun nih. Karena beban terlalu berat di atas. Kalau motor bisa bicara, dia bilang bahasa bisa ganti beta. Tapi itu sesuatu yang saya juga berpikir betul Tuhan. Ketika dia menentukan sesuatu kepada si A, itu tidak ada yang bisa batalkan. Amin ya. Amin. Maka itu saudara-saudara,
Kalau Tuhan tentukan keluarga ini ada mesbah tiap hari Sabtu, apapun tidak bisa menghalangi. Tidak bisa. Kalau dia sudah tentukan, lu jadi ini, tidak ada yang bisa. Dan kalau dia sudah pasang di situ, apapun tidak bisa tarik turun. Memang kecemburuan itu ada, tetapi tidak akan bisa menggeserkan kita dari apa yang Tuhan sudah tahu. Amin ya. Amin. Sekecil apapun hari ini kata Allah. Karena kita sudah tahu besok itu jadi apa. Tapi saya mau bilang, mari saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan Anda jadi, maka mengertilah bahwa Anda harus pakai itu kesempatan untuk selalu memuliakan Dia yang telah memberikan Anda kata Allah. Karena Yeremia 29 ayat 11 dia bilang apa? Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Program itu yang ditentukan untuk damai sejahtera. Dia siap masa depan yang penuh harapan untuk memperolehnya, maka dekatkan dia kepada sang perancang hidup. Dan Tuhan beri karman, berus karman supaya beta sampai pada rancangan itu. Diarahkan. Dan kalau Tuhan arahkan, Mazmur 23 dengan jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku kepada padang rumput hijau, membaringkan aku pada air yang tenang. Itu kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan mengatur, Tuhan urus, Tuhan tuntun. Dia tentukan hidup. Manusia boleh merancang. Kemarin saya bilang apa? Ketika kita ada di seperti seolah-olah ada dalam padang gurun karena masalah. Tapi ingat baik, Tuhan tidak pernah bawa kita ke padang gurun. Masalah bisa datang, tapi itu bukan padang gurun. Masalah yang kita alami dalam Tuhan adalah itu padang rumput yang hijau, air yang tenang. Sebab justru di dalam masalah kita akan menikmati Tuhan. Setelah dia tentukan. Dan itu saudara-saudara yang diberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan tentukan beberapa waktu yang lalu, pencuri masuk di rumah, angkat semua uang. Maka bahan bangunan rumah sampai hari ini masih tertunda, belum matang. Tapi saya percaya, saya melihat pandangan Tuhan tentukan. Supaya apa? Supaya saya tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi, berdoalah bagi musuh. Saya tidak hanya bicara saja, tapi saya harus berani melakukan. Dan itu Tuhan izinkan itu. Tuhan tentukan pencuri masuk supaya apa? Saya bisa melakukan dia pembagian firman. Saudara kalau berdoa kasih musuhmu berdoa pengampunan lewat HP iya. Kalau badeka begini, saya dengan itu pencuri itu sama kayak tiang begini sama badeka. Di pemeriksaan di Polsek Melaku, saya belum bersaksi di sini. Tapi itu saudara bayangkan. Tuhan perintahkan masuk dan berdoa baginya. Wah ini, saya bilang tuh kalau begitu Tuhan udah saya hati. Tapi kalau dia tentukan itu luar biasa. Saudara pikir selesai, proses berjalan, dia masuk di tahanan di rutan 5 hari, hari ke-6 saya waktu masuk pelajaran jadwal pelayanan. Dia ada. Dia tolong saya tidak angkat kepala. Waktu saya keluar habis pelayanan sampai di lapangan voli, yang biasa kalau masuk rutan pasti tahu kalau pelayanan di rutan lihat lapangan voli. Dia datang, saya pikir dia datang minta maaf. Dia datang dekat saya baru dia bilang begini, Bapak kasih beli uang dong, mau beli kopi gula. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai titik itu saudara Karman, kakak pemain keyboard. Dia so ambil uang, kerugian belasan juta, bikin susah pembangunan rumah. Kalau berpikir secara manusia, wah ini Tuhan nih, Karman, ini Tuhan pintar. Tapi baru datang minta uang leh. Saya manusia, secara manusia saya tidak mau kasih, ada uang, tapi Tuhan bicara keras. Kasih, sebab kalau lu sudah kasih apa yang lu omong di dalam gugur semua. Maka saya angkat uang saya kasih 5.000. Tapi itu uang juga ya. Karena dia tidak minta nominal, Bapak kasih 20 kalau 20 kasih, dia minta uang saja. Saya juga pas rogo angkat pas 5.000 saya kasih. Begitu terima dia bilang kurang Bapak. Saya bilang indra mati ini orang nih. Tapi suara kasih. Nanti kalau lu omong dalam tuh gugur semua. Saya rogo satu nih cari siapa? Saya angkat naik begini warna hijau 20.000. Saya berpikir karena sudah 25.000 minimal dia minta terima kasih. Dia ambil ini 20.000 langsung dia bilang ini baru pas. Langsung jalan. Tapi memang kalau Tuhan tentukan untuk kita diproses untuk supaya bagaimana kita tidak hanya bicara tapi kita melakukan dalam perbuatan. Itu yang ditentukan. Cukup di situ? Tidak Bapak Ibu. Saya masuk, berikut dia bilang gini, Bapak ada Alkitab. Saudara, ini Alkitab saya survei di toko-toko. Yang paling murah itu hampir 190 lebih. Itu kecil anak begini. Perjanjian lama lama baru. Tapi tidak ada kirim jemaat kecil saya begini. Tapi itu 90 lebih. Saya survei semua.
Nah apalagi dari kidung jemaat yang itu 200-an, hampir 300-an. Saya bilang, iya berdoa. Saya nanti kalau ada, saya coba tanya di gereja. Saya tanya di gereja, inventaris habis. Kalau saya bilang berdoa nanti kalau Tuhan kasih berkat, dia lebih kasih lu. Hah? Be omong begitu lantas 11 orang datang. Bapak, dia pencuri di bapak rumah, dia bikin susah bapak. Masa bapak dia beli kasih dia, saya kata 12 orang. Saya pulang saya berdoa Tuhan. Saya bilang, kamu berdoa kasih saya supaya Tuhan kasih berkat saya beli. Saya pulang saya berdoa Tuhan. Tuhan tahu. Saya berdoa sederhana, Tuhan, bawa saya pemuka ini kasih tunjuk di itu ketua lembaga Alkitab Indonesia. Dan Tuhan bicara di dia hati, berkirim Alkitab kasih beta. Karena besok tahu dia siapa dan dia nomor telepon sana ada. Saya berdoa sederhana. Dan saudara tahu, itu Tuhan jawab luar biasa. Tidak bawa pemuka di lembaga Alkitab Indonesia, tapi dia bawa seorang hamba Tuhan janda di Perumnas. Waktu saya khotbah dia pun persekutuan doa, ya, lantas dia mendapat bisikan. Dia bilang, Bapak omong, Tuhan ada bicara bahwa Bapak ada butuh Alkitab. Saudara bisa bayangkan. Saya langsung kaget, saya bilang, iya, yang betul. Pergumulan. Saya pun ada 5, masih baru. Dan itu masih dibungkus segel. Saya menangis. Tuhan itu hebat. Kalau dia menentukan sesuatu untuk kita menjadi berkat dengan cara apapun pasti dia kasih. Tidak sampai di situ. Orang telepon, Bapak ada di rumah kok, kau lihat Bapak ada pelayanan di rutan, ada bagi Alkitab. Kebetulan beta pun Alkitab ada 8, masih baru juga. Dikirim data. Itu yang harga hampir 100 itu kican. Dan itu dikasih. Kemarin ada yang telepon, Bapak, Pepo Alkitab pada 30 nanti berkirim. Saudara, saya berpikir ini Tuhan kalau tentukan orang. Tidak cukup Bapak Ibu, dikasih bagi Alkitab. Saya masuk lagi dikorek, Bapak, dia goyang kacamata. Dia pun kacamata patah, dia pun gagal patah satu. Kacamata baca. Memang soalnya seberapa, soalnya mahal ya, paling 20.000, 25 di pinggir jalan. Kan saya tanya lu kelas berapa? Begitu. Dia bilang oh 1 lebih, oh nah sama dan beta juga 175 dia bilang begitu. Nanti beta beli ya. Pulang. Beli kasih. Tiap kali masuk dekorek, Bapak ada 10.000. Nah saya ini kan jatuh rutin tiap di rutan sekarang. Saudara kadang-kadang saya berpikir, itu Tuhan tentukan kita. Dan kalau dia tentukan untuk kita, pakai kita untuk jadi berkat, wah, dia akan dengan caranya. Dia kalau tentukan si A jadi ini, tidak ada yang bisa tuh. Saya, ya, Pak Gubernur semua akhir masa jabatan. Tapi waktu kemarin kunjungan di anak buah, beta pun laki-laki pun tempat kegiatan, beta bilang Tuhan buat luar biasa. Padahal orang nomor 1 di NTT. Saya berpikir kalau Tuhan tentukan dia momennya tepat, dan itu dia betul-betul lagi. Saya bilang bahwa ketika Tuhan ada banyak hal. Saya punya pengalaman iman juga demikian. Ada satu kejadian yang luar biasa ketika Tuhan tentukan saya harus ada di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan dari 212 negara tahun 2018 di Pulau Bali. Itu saya menangis dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya hamba Tuhan di Kupang kecil. Banyak orang yang sangat peduli. Tapi Tuhan bisa bawa saya punya nama identitas lengkap kasih panitia di Amerika. Dan orang panitia Amerika telepon panitia Indonesia, orang Indonesia cari nama lengkap, don't tahu dapat karmana don't telepon. Benar Bapak namanya? Saya pikir penipuan, kan biasa penipuan kan begitu. Saya bilang, iya bagaimana? Tapi karena sudah mulai dengan Salom, saya berpikir, wah ini. Tapi saya juga berpikir, saya tidak gampang terima. Saya pikir, kasus penipuan ini kan banyak cara. Kan? Ya bagaimana? Benar Pak nama ini? Ya. Gereja di sini? Iya betul-betul. Ini ada apa? Ada apa? Dan setelah ini kami ada kegiatan gini. Hamba Tuhan dari Rasul ada konferensi. Dan menurut panitia Intijak di Amerika, Bapak terpilih untuk ikut kegiatan ini. Bapak bersedia? Saya bersedia, tetapi bagaimana? Jujur saya di Kupang ini, saya untuk sekarang belum punya finansial untuk kesana. Bapak bersedia? Kalau Bapak bersedia, maka semua telah dipersiapkan.
Saya bilang kalau di persiapan ya saya bersedia saja. Kalau turun beli tiket betul dipikir panjang ya gitu. Ada ketemu, ya, saya pun kawan banyak saya mau pulang Kupang tuh begitu. Dia bilang, lu pasti pulang Kupang, lu akan susah. Saya bilang tidak. Kalau Tuhan tentukan saya pulang kembali ke tanah air saya pasti. Gitu. Kamu sekolah habis kamu mau tetap di Jawa melayani karena lihat finansial silakan. Tuhan bilang pulang, jadi saya pulang untuk jadi berkat di daerah sendiri di Yerusalem. Bagaimanapun tetap, saya bilang, sana mungkin orang sana hidup dengan Tuhan pasti kasih. Dan waktu saya sampai saudara yang diberkati, saya berpikir, aduh. Tapi satu sisi di situ juga beta merasa betapa bodohnya saya dulu masih sekolah. Kenapa pas jam bahasa Inggris saya bolos? Momen ini saya hanya little. I can see. Jadi, tapi saya berpikir ini konferensi hamba-hamba Tuhan mungkin ada bahasa Tuhan mungkin, begitu ya. Ya saya dokter tahu, saya juga tahu dong. Haleluya. Saya tidak mengerti apa yang ngomong. Tapi kalau di konferensi kan kita pakai alat ada satu alat yang untuk penterjemah. Kalau orang bahasa Inggris kita dengar bahasa Indonesia. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Saya duduk di barisan mereka tuh, saya barisan orang yang paling kecil. Tapi di situ saya menangis, saya bilang Tuhan, saya mengerti hari ini. Ketika Engkau yang mengangkat, tidak ada satupun yang bisa tarik turun. Dari situ saya belajar pengalaman itu. Saya bilang, Tuhan kalau taruh orang di atas, absolut fokus. Sampai saya pun teman satu kamar itu, dia orang Nigeria. Ya, tapi dia untuk satu negara itu satu wilayah itu dia punya ketua perhimpunan hamba-hamba Tuhan, dia yang mengatur pelayanan. Dia pintar bahasa Indonesia, fasih. Dia bilang begini, Pastor Mul mau saya bawa ke tempat saya. Saya bilang, wah, saya sudah menikah. Mau saya bawa sama istri dan anak-anak ke sana. Dia bilang, ya, saya bilang kita hitam sama-sama, keriting sama-sama, tapi negara kita berbeda. Dan saya berdoa, nanti kalau Tuhan suruh saya pergi, saya pasti pergi. Dia bilang, saya tetap menang. Sampai hari ini, kadang-kadang dia hubungi. Gimana? Tuhan sudah bicara? Saya bilang, belum. Dia bilang, lama banget ya. Dari 2018 sudah banyak. Ini sudah 2023. Dia bilang, lama banget ya. Saya bilang, ya, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Pastor saya bilang. Kalau saya bilang, iya waktu itu, beta jadi orang luar negeri. Gayosan bahkan ada beta orang kenal. Dan hari ini mungkin beta di sini, mungkin beta luar biasa di luar sana. Mungkin masih hidup atau tidak, saya juga tidak tahu. Iya, tuh orang pun negara, betul saya tahu, penginjilan di sana. Betul penginjilan di daratan Kampung Sandara Yerusalem, di daratan timur sana. Itu pun juga ya kadang-kadang. Tapi kalau Tuhan tentukan pasti. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan tentukan saya kembali pulang ke Yerusalem. Dengan kondisi Yerusalem yang seperti ini. Tapi Tuhan masih memberikan penghidupan. Dan begitu, kalau dia tentukan kita pulang ke hidup. Percayalah bahwa tidak ada yang pernah namanya berkekurangan. Bukan soal secara materi kita berkelimpahan. Tidak. Tapi soal iman, ada hati yang bersyukur. Itu penuh cukup. Maka saya pun status kemarin. Tuhan ada lebih daripada cukup. Kalau dia ada di hidup. Itu lebih dari cukup. Kenapa? Dia sumber kehidupan. Orang menilai orang, dan saya mau bilang hari-hari ini, orang bisa menghargai orang tuh dilihat dari dia penampilan, dilihat dari dia titel, dilihat dari dia jabatan. Orang bisa menilai. Dan saya teman saya begitu. Saya ikut beberapa tim, saya bilang sama teman, nanti kata lihat ya, pelayanan. Begitu kata pulang pelayanan, kata dua sendiri-sendiri, kata dua bukan berkat. Beda. Saya pikir-pikir kalau orang pakai titel yang orang tidak pakai titel itu, ternyata di mata manusia pun dan perhitungan beda. Dan saya bilang, inilah lihat. Daripada Tuhan tidak. Lu mau masuk pagi, siang, sore, satu dinar. Tidak ada yang bisa. Karena dia menentukan. Dan itu sebabnya saudara-saudara. Tapi kalau dia tentukan kita untuk melayani,
di sini, di sini, di sini. Dia akan atur segala sesuatu. Tadi kesaksian juga, ya, bahwa dia Tembua diatur. Pulang, baru hujan besar, pohon tumbang, ya. Selama pelayanan dia Tembua tidak terjadi apa-apa. Pergi di Sakala dengan baik, pulang pun dengan baik, sekalipun harus ganti ban. Tetapi dia atur semua tanggung jawab dalam dunia pendidikan, tugas berjalan dengan baik. Ditentukan kita. Tadi sih, kalau banyak orang bisa pakai oto, maka oto 6 orang bisa. Tapi kalau ditentukan lu 6 orang saja pergi di Sakala, dia juga sudah tahu lu kebutuhan dan dia akan atur. Dan itu pengalaman yang saya bilang. Waktu saya ada ikut konferensi dari 212 negara itu, saya bilang, oh, Tuhan itu hebat, luar biasa. Saya waktu tidur di kamar hotel tuh, saya berpikir, wah ini kalau Yesus datang, ini terangkat ke sana karena ini hotel terlalu nyaman, terlalu nyaman. Biar saya bisa mau bangun lah dari tempat tidur, semua keluar kan terlalu enak itu berasa. Tapi itu mau pilih untuk tidur di hotel itu, ya butuh doi banyak gitu kalau pilih jalan-jalan sana. Tapi dari Tuhan semua gratis karena dia tentukan. Maka itu saudara-saudara, bertolak juga dari saya punya saudari perempuan punya kesaksian. Kita belajar bahwa manusia tidak dapat mengerti jalan hidupnya. Dan untuk mengerti jalan hidup kita, maka satu-satunya cara adalah dekatkan diri kepada Dia, sang penentu kehidupan itu. Minta Dia arahan, minta Dia tuntunan, minta Dia petunjuk, dan pasti Dia jawab. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.